Hai, Shalom. Saya Pastor Sarah Jensen, Pastor Asyik, Pastor Gaul, Pastor Cantik, Pastor Keren. Bersama saudara di sini kembali menjelaskan kepada saudara tentang hal-hal yang bisa bahkan mungkin seringkali menyesatkan saudara, terkhususnya di tengah-tengah orang-orang yang mengaku diri Kristen. Nah, hari ini barusan saja saya menonton video tentang Elia Miron lagi dan lagi. Tapi saya tidak heran dengan kalian, ya. Kalian terlebih suka dengan model-model yang seperti ini, diam, lemah lembut, tapi menghanyutkan, menyesatkan, daripada saya yang always to the point, yang selalu belak-belakan, yang kau tidak pernah suka ketika saya tegur keras menurut Injil. Nah, hari ini saya mau menjelaskan tentang apa yang dia sampaikan. Saya tidak akan memutar videonya dari awal, tapi cukup saudara dengarkan saja apa yang dia sampaikan, dan ini yang akan saya komentari. Dan pasti saudara juga tidak mengerti tentang hal ini, karena saya yakin ini belum tentu juga dijelaskan di gereja Anda oleh pendeta Anda. Jadi saya juga yakin kalau selama ini kalian juga berpendapat sama dengan Elia Miron selama ini. Seperti apa katanya? Simak berikut ini. Maka tak heran semua para nabi dan seluruh kitab suci yang ditulis oleh para nabi sejak zaman Musa bernubuat mengenai kedatangan Mesias yang akan mengalahkan kematian itu, mengenai di manakah ia lahir, di manakah tempat ia lahir, dari suku manakah dia, dari bangsa apakah dia, bagaimanakah orang memandang dia, apakah yang akan ia lakukan, bagaimanakah akhir hidupnya. Seluruh para nabi secara detail menubuatkan mengenai Mesias yang mereka rindukan itu, yang akan mengalahkan kematian akibat dosa itu. Dan 2000 tahun lalu lahirlah seorang pria miskin yang terbiasa hidup menderita dan sengsara dari Nazaret yang bernama Yesus yang disebut Kristus. Nah, di sini yang mau saya jelaskan, saudara. Dia bilang apa, saudara? Coba kita ulangi. Rindukan itu yang akan mengalahkan kematian akibat dosa itu. Dan 2000 tahun lalu lahirlah seorang pria miskin yang terbiasa hidup menderita dan sengsara. Pria miskin yang terbiasa hidup menderita dan sengsara. Dia katakan Yesus yang dikenal dengan Kristus, ya. Pria miskin. Saudara tahu? Pertama, saya mau katakan, Yesus Kristus itu tidak miskin. Dia juga tidak lahir di keluarga miskin. Kita ulangi, Yesus Kristus itu bukan orang miskin. Yesus juga tidak terlahir di keluarga miskin. Itu catat yang pertama. Kenapa Pastor Sarah? Dia kan hanya seorang anak tukang kayu. Lihat hanya, wow. Coba kalian lihat sejarah, bahkan sampai hari ini. Bagi orang Yahudi, seorang tukang kayu, atau tukang emas, atau tukang apa saja, yang kalau bahasa sekarang kita bilang mebel furniture, ya, tukang kayu, tukang perabotan, itu orang yang sangat terpandang di kalangan orang Yahudi, orang yang sangat terhormat, ya, orang yang sangat terpandang. Jadi bukan orang sembarangan. Itu yang kedua, tentang tukang kayu. Nah, ketiga, kita mau selidiki tentang orang tuanya. Orang tua daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini orang tua bukan secara jasmani, bukan secara rohani juga. Hanya saja dia harus ada di dunia, dilahirkan oleh seorang darah, seorang perawan yang bernama Maria. Nah, si Maria ini siapa? Dan suami Maria ini siapa? Dia suaminya adalah Yusuf. Yusuf itu, kalau kita lihat dari silsilah profil biografi Yusuf, Yusuf itu keturunan Daud. Siapa Daud? Keturunan Raja Daud. Daud ini raja yang sudah sangat dikenal tentang sepak terjangnya di dunia peperangan, ya. Dan dia sangat luar biasa. Ada banyak raja-raja runtuh dengan kerajaannya, bahkan mati di perang. Tapi Daud
sampai putih rambutnya. Tuhan mengantarkan dia ke leluhurnya, ke kawanannya, ya, ke nenek moyangnya. Dia sampai tua, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dia selalu menang dalam setiap pertempuran. Hartanya banyak, ya. Itu adalah Daud. Bayangkan, seorang raja punya keturunan. Tidak pernah sekalipun dicatatkan rakyat daripada Daud itu sengsara, tidak pernah dicatatkan. Bahkan sangat makmur. Kebayang gak? Jika rakyatnya saja makmur, pasti keluarganya sangat berkelimpahan, pasti keturunannya sangat berkelimpahan. Mau itu istri-istrinya, bahkan selir-selirnya, pasti sangat dia pelihara, dia sejahterakan. Karena tidak pernah ada satu ayat pun di dalam Injil itu mencatatkan selirnya menderita bahkan keturunannya. Tidak ada. Jadi kebayangkan, harta dia juga sangat melimpah kepada keturunannya, termasuk Yusuf yang adalah keturunannya. Nah, kita lihat Maria. Maria itu anak dari Yoyakim. Mungkin ini jarang, bahkan memang jarang ya. Memang sangat jarang untuk dibukakan dalam gereja, dikhotbahkan. Tapi asal saudara tahu siapa Yoyakim ini. Yoyakim ini adalah seorang raja. Lihat di 2 Raja-Raja 24 ayat 1. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel. Sorry, saya ulangi. Bukan di Raja-Raja. Iya, sorry. 2 Raja-Raja 23 ayat 34. Saya ulangi ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 34. Ya. Ditulis di sini. Firaun Neko mengangkat Eliakim, anak anak Yosia. Siapa saudara? Mengangkat Eliakim. Eliakim ini anak Yosia, menjadi raja, menggantikan Yosia. Jadi Yosia ini adalah seorang raja yang mau turun tahta ceritanya. Lalu mengangkat Eliakim, menggantikan Yosia. Siapa yang mengangkat ini? Firaun Neko. Diangkat menjadi raja, menggantikan Yosia ayahnya, dan menukar namanya menjadi Yoyakim. Jadi Eliakim ini ganti nama menjadi Yoyakim, dan dia diangkat menjadi raja oleh Firaun Neko, menggantikan Yosua. Kalau saudara lihat tentang Yoyakim semuanya sampai dia mati pun, dia tetap menjadi raja. Kisahnya hampir sama dengan Daud. Dia tidak pernah mati dalam perang, tidak kalah dalam peperangan. Walaupun ada kalah, tetapi tidak pernah sampai parah. Kehidupan dia, sejarah dia dalam peperangan, sejarah dia dalam memerintah, itu hampir sama dengan Daud. Ya. Dan anaknya Yoyakim ini adalah Maria yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak heran, keturunan raja dengan keturunan raja. Maria anak Yoyakim, anak Raja Yoyakim, menikah dengan Yusuf yang adalah keturunan Daud, Raja Daud. Apa mungkin itu adalah seorang yang miskin? Apalagi tukang kayu. Dan dikatakan, dia bukannya anak tukang kayu itu terkenal. Dia terpandang, terhormat. Makanya si Judas itu modus datang kepada Yesus untuk menjadi bendahara. Yesus itu orang kaya. Ya, siapa bilang Yesus orang miskin? Siapa bilang Yesus lahir menjadi orang miskin dan sebagai keluarga miskin? Jangan sesat. Tuhan Yesus memberkati.